Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas pembuatan atau perancangan salah satu aplikasi, di mana perancangan aplikasi ini di dalam Microsoft Access ya, database Microsoft Access. Kita langsung membuat aplikasi ini nantinya dapat langsung bisa berinteraksi dengan usernya sendiri. Artinya, di dalam program ini nanti, dalam aplikasi ini nanti kita berharap bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan penginputan data, penghapusan, pembuatan laporan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas untuk kali ini. Namun, di dalam video pembelajaran hari ini yang perlu teman-teman ingat adalah di sini atau di dalam video pembelajaran ini kita tidak lagi membahas tentang pengertian-pengertian dari setiap bagian di Microsoft Access. Contoh, kita tidak akan membahas lagi tentang apa itu primary key, apa itu query, apa itu relation dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum nanti teman-teman masuk ke dalam tahap ini, teman-teman harus benar-benar bisa atau sudah menguasai, minimal sudah mengerti tentang bagian-bagian di Microsoft Access itu sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman semua, untuk membuat atau untuk memperdalam setiap pengertian dari bagian Microsoft Access bisa dilihat di video pembelajaran sebelumnya, atau teman-teman boleh masuk ke dalam playlist. Masuk ke dalam playlist, lalu cek di situ nanti ada di bagian kelompok Microsoft. Silakan dicek, itu ada Microsoft Access. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan untuk video pembelajaran hari ini. Oke, jadi ingat bahwa video pembelajaran hari ini kita akan membahas secara menyeluruh bagian-bagiannya. Termasuk kita nanti akan membahas tentang makro, kita nanti membahas tentang switchboard, lalu bagaimana caranya nanti membuat supaya pada saat Microsoft Access pertama kali dibuka, maka secara otomatis akan langsung muncullah switchboard yang sudah kita buat tadi. Nah, itu yang akan kita buat. Sedangkan tema dari aplikasi sistem kita ini masih sama, kita akan coba merancang aja sistem aplikasi perpustakaan. Oke. Langsung aja, silakan teman-teman boleh ikuti video pembelajarannya, jangan di skip ya. Oke, tahap pertama kita melakukan penyimpanan database kita. Lokasi penyimpanan database, di sini kita tentukan nih kemana mau kita buat untuk lokasi penyimpanan database kita. Nah, kita buat untuk lokasi penyimpanan database, lalu kita ganti ini namanya DB perpustakaan. Kita buat aja namanya ini ya, DB perpustakaan _ SO2. Nah, setelah itu kita sudah berhasil untuk tahap pertama, kita sudah berhasil membangun database-nya. Nah, setelah itu apa yang mau kita lakukan? Sesuai dengan step by step-nya, setelah kita sudah berhasil membangun database atau membuat database-nya, kita akan mulai membangun setiap tabel-tabelnya. Nah, dalam hal ini ada berapa tabel nih yang mau kita pakai sesuai dengan bagiannya. Jadi untuk merancang aplikasi nanti, kita membutuhkan beberapa tabel sesuai dengan entity atau entitas di dalam sebuah sekolah pada umumnya. Yang pertama nanti kita butuh tabel siswa. Kenapa tabel siswa? Karena jelas bahwa di dalam perpustakaan yang menjadi subjek untuk melakukan atau yang menjadi subjek untuk berkegiatan di dalam itu adalah siswa. Siswa masuk cari buku, siswa pinjam, siswa kembalikan. Nah, seperti itulah kira-kira siklusnya di dalam perpustakaan. Yang berikutnya, kita butuh juga yang namanya tabel pegawai. Dalam hal ini adalah tabel pegawai perpustakaannya. Kenapa? Bahwa pada saat siswa melakukan siklus tadi, datang, cari, pinjam,
lalu kembalikan, semua itu nanti akan dikontrol oleh pegawai perpustakaan. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Bagian yang berikutnya yang kita bahas adalah tabel buku. Nah, kita rasa di sini semua sudah cukup paham ya, atau mungkin sangat paham kenapa kita membutuhkan tabel buku. Karena pastinya buku adalah menjadi objek penting ya yang di dalam sistem tersebut. Karena dalam sistem perpustakaan yang menjadi objeknya adalah buku yang dipinjam, buku yang dicek, buku dikembalikan dan lain sebagainya. Lalu di sini juga nanti kita ada membuat yang namanya tabel pinjam, di mana nanti isi di dalam tabel ini adalah data-data siswa yang telah meminjam buku. Nah, yang berikutnya ada yang namanya tabel kembali, di mana tabel kembali ini nanti isi di dalamnya itu adalah bagian-bagian atau data-data siswa yang sudah mengembalikan buku yang dipinjam sebelumnya. Nah, ini aja yang mau kita buat, ada 5 sebenarnya, ada beberapa tabel lagi ya kalau kita mau lakukan normalisasi tabel kembali, ada beberapa tabel seharusnya yang dibuat baru. Namun dalam hal ini saja yang kita buat, ini sudah mewakili atau sudah bisa digunakan untuk merancang sebuah aplikasi perpustakaan di dalam Microsoft Access. Oke, kita mulai bagian yang pertama, tabel siswa. Create, lalu kita pilih tabel design seperti biasa. Nah, di sini kita akan masukkan field atau nama-nama judul-judul dari tabel siswa. Itu istilahnya adalah field ya teman-teman ya. Jadi di sini ada yang pertama NIS, nama, gender, kelas. Nah, ini dia untuk bagiannya, mungkin bisa kita tambahkan alamat siswanya ya. Nah, setelah itu kita boleh buat NIS yang menjadi primary key. Oke, NIS yang menjadi primary key-nya. Nah, sedangkan untuk gender ini kita bisa pilih pada bagian lookup wizard. Lalu kita bisa pilih next. Lalu kita boleh ketikkan pria, wanita. Oke, finish. Lalu ini boleh kita save ya. Kita buat aja namanya tbl_siswa. Diokekan kalau sudah, sehingga nanti tampilannya seperti ini. Sudah ada pilihannya. Oke. Bagian pertama selesai. Bagian yang berikutnya kita lanjutkan kembali ya. Untuk bagian yang di sini kita boleh desain kembali deh untuk kelas. Ini bisa kita pilih juga menggunakan lookup wizard. Jadi di sini kita boleh masukkan kelasnya ya, 701 7 atau kita ganti jadi 10 aja deh biar jangan terlalu lama. 10 MIPA 01, 10 MIPA 02, seterusnya seperti itu. (03) lalu 11 12 MIPA
Oke, kita pilih next, lalu kita finishkan, sehingga nanti pada saat kita jalankan, ya, seperti ini untuk kelas. Oke, semuanya sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk membuat tabel yang kedua, yaitu tabel pegawai. Maka seperti biasa ya, kita pilih create, lalu pilih tabel design. Ini nomor induk pegawai, nama pegawainya, gendernya, lalu alamat. Yang pertama nomor HP deh ya, nomor handphonenya. Lalu di sini kita pilih alamat. Seperti biasa, gender kita pilih seperti yang tadi. Kita buat baru aja. Pria, wanita. Oke. NIP yang menjadi primary key, lalu kita save namanya TBL pegawai. Nah, setelah itu kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Setelah kita buat tabel pegawai, kita cek kembali tabel yang berikutnya yang mau kita rancang adalah tabel buku. Nah, untuk tabel buku di sini kita bisa tambahkan tabel design. Yang pertama KD buku. Kenapa kita harus buat kode bukunya? Itu sudah ada di pembahasan sebelumnya. Jadi teman-teman boleh cek kenapa nih kita harus tambahkan seperti itu ya. Lalu jenis bukunya. Jadi jenis buku itu nanti ada agama dan lain sebagainya. Judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit. Dan yang berikutnya adalah stok. Jumlah buku tersebut berada di perpustakaan. Itu perlu ya teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita merancang aplikasi yang sempurna, di mana nanti stok ini nanti akan selalu dinamis. Pada saat siswa meminjam, misal buku A, total stoknya ada 100. Jadi pada saat nanti siswa ada minjem 4 kali, maka berarti secara otomatis nilai dari stok itu berkurang. Kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, yang berikutnya kalau sudah, ini yang menjadi primary key-nya adalah KD buku. Kita save TBL buku. Selesai. Kita lanjutkan kembali setelah tabel buku. Oh ya, untuk tabel buku ini sebenarnya kita bisa ganti ya teman-teman ya. Untuk jenis bukunya ini bisa kita pilih lookup wizard. Jadi sini kita bisa buat, misalkan di sini agama, bahasa Indonesia, calon recordnya ya, bahasa Inggris, lalu biologi, lalu ekonomi, akuntansi, matematika, geografi, sejarah, fisika, kimia, penjas, kes, TIK, lalu kita bisa daftarkan ya semuanya. Mandarin, bahasa Mandarin, lalu yang berikutnya seni rupa. Nah, di sini kita bisa buat lainnya deh. Satu lagi lainnya. Oke, kita boleh pilih next. Setelah kita pilih next, kita boleh finishkan sehingga nanti dia hasil dari fieldnya dia sudah berbentuk list. Nah, seperti ini dia jadinya ya. Kita bisa pilih yang mana. Oke. Nah, yang berikutnya adalah
tabel pinjam. Berarti di sini ada KD pinjam. Lalu untuk yang berikutnya siapa yang meminjam? Berarti itu berhubungan nanti dengan siswa. Berarti kita pakai NIS. Lalu yang berikutnya siapa atau pegawai siapa yang memberi pinjam? Berarti nanti berhubungan dengan pegawainya NIP. Nah, lalu yang berikutnya buku apa yang dipinjam? Berarti nanti berhubungan dengan KD buku. Nah, kenapa kita buat ini? Kenapa nggak pakai judul dan lain sebagainya? Itu nanti teman-teman boleh cek ya di video pembelajaran sebelumnya. Kita sudah bahas yang berhubungan dengan primary key dan juga foreign key. Nah, lalu sini ada tanggal pinjam. Untuk tanggal pinjam kita ganti jadi date and time ya teman-teman. Jadi sini nanti date and time. Formatnya bisa diganti. Contoh formatnya kita hanya butuh tanggal medium date ya. Lalu yang berikutnya jumlah yang dipinjam itu integer atau number, maaf. Lalu yang berikutnya keterangan. Oke, di mana KD pinjam nanti sebagai primary key. TBL pinjam. Oke, kita coba kembali dulu sedikit ke tabel buku. Tadi ada sedikit yang salah, di mana tahun terbit ini kita ganti jadi number ya teman-teman. Sedangkan stoknya juga number. Oke, selesai di save. Oke, kita buat tinggal satu lagi yaitu tabel kembali. Nah, untuk tabel kembali kita boleh pilih di bagian tabel design. Lalu kita buat KD kembali. Lalu kode kembali ini kira-kira kapan dia minjam? Berarti itu nanti berhubungan dengan KD pinjam. Nah, perlukah kita tambahkan NIS dan lain sebagainya? Nggak perlu, karena nanti dengan melihat kode pinjamnya sudah ketahuan tuh siswanya siapa, siapa yang memberi pinjaman, buku apa yang dipinjam. Nah, jadi di sini kita hanya tinggal menambahkan tanggal kembalinya. Untuk tanggal kembalinya jangan lupa kita pakai date and time. Di mana date and time-nya tadi formatnya kita pakai medium date. Oke. Nah, yang berikutnya jumlah yang dikembalikan. Kita bahas tentang jumlah. Lalu di sini mungkin ada kata sanksi. Oke. Nah, kalau sudah, maka di sini kita bisa tambahkan lagi keterangannya. Oke, KD kembalilah yang menjadi primary key. Sekarang kita boleh save. TBL kembali. Nah, bagian pertama kita sudah selesai merancang setiap tabel. Kita sudah berhasil membangun perancangan tabel. Bahkan kita sudah berhasil membangun setiap field-nya, teman-teman. Sekarang, apa yang mau kita lakukan dari bagian yang kedua? Tahap yang kedua adalah kita akan coba memasukkan record-recordnya sebagai sampel saja, teman-teman. Jadi recordnya nanti sebagai sampel. Di mana nanti untuk tabel buku, tabel pegawai, dan tabel siswa kita buat ada 5 sampel saja, ada 5 record. Sedangkan nanti tabel kembali 1 record dan tabel pinjam itu nanti kita buat ada mungkin 5 record juga boleh ya. Nah, langsung saja kita mulai dari bagian yang pertama, tabel siswa. Kita mulai 5 digit aja teman-teman. Lalu kita buat aja namanya sini Andre Taulani. Gendernya pria. Kelasnya 10 MIPA 1, alamat Jalan Kasuari. Nomor 66.
Kita teruskan sampai membuat 5 data ya teman-teman. Oke, satu lagi. Oke, bagian tabel siswa 5 sampel data record kita sudah berhasil ketikkan. Nah, kalau sudah kita ketikkan ini, kita akan lanjut untuk tabel buku. Maaf, tabel pegawai dulu deh ya. Kita lanjut untuk tabel pegawai. Langsung saja kita ketikkan. Kita buat di sini ada 3 sampel aja ya. Nah, kita lanjut. Ini sudah selesai. Ini boleh kita close. Jadi sini tabel pegawai sudah. Kita akan lanjutkan untuk bagian yang lain. Yang berikutnya kita masuk ke tabel buku. Nah, tabel buku di sini kita buat juga ada 5 aja sampelnya. Jenis bukunya agama, judul bukunya pengarang,
tahun terbit, stok di perpustakaan misalkan ada 30. Lalu BI 001 ini buku biologi. Lalu kita buat di sini misalkan penerbitnya penerbit Surya, tahun terbitnya 2021, stoknya ada 100. Lalu ada BI 002, jenisnya tetap biologi, tumbuhan dikotil, pengarang juga Agus. Lalu yang berikutnya, penerbitnya masih sama, tahun terbitnya juga masih sama, stoknya masih sama. Lalu SE001 itu sejarah. Lalu yang terakhir kita buat di sini akuntansi. Stoknya ada 100. Kita lanjut untuk tabel pinjam ya. Di sini kita boleh cek NIS-nya ada 5 digit berarti ya, maaf. Berarti untuk tabel pinjam 11011, NIS-nya tadi ada 10 digit. Kode buku, tanggal pinjam, jumlah 1, BI 002 11011, siswa yang sama yang meminjam. Yang dipinjam adalah SE001, sejarah. Besoknya misalkan yang dipinjam juga 1, keterangannya nggak ada. BI 003, SE001, lalu dia minjam di hari yang sama, pinjam 1. Tanggal yang sama juga. BI 005,
K001. Dia minjam di hari berikutnya. Yang dipinjamnya ada 1. Oke. Lalu yang terakhir yang kita isi adalah tabel kembali. Nah, misalkan tabel kembali ada 1 yang dikembalikan. Oke. Nah, jadi di sini kita boleh close ya. Kita cek sekali lagi, tabel buku sudah ada data, sudah ada, pegawai sudah, oke, tabel siswa juga sudah. Oke, bagian langkah yang berikutnya kita sudah selesai untuk menginput sampel recordnya, jadi mengambil contoh-contoh datanya. Nah, untuk bagian yang berikutnya, apa yang mau kita lakukan? Di sini kita akan melakukan relasi dalam setiap tabel. Agar apa? Agar nanti setiap tabel itu nanti bisa saling bertukar data, bisa saling mengambil data, dan lain sebagainya ya. Maka, di sini kita bisa masukkan pada bagian ini dia, database tool. Di sini ada relationship. Nah, ini boleh kita ambil semua. Lalu kita mulai hubungkan masing-masing dalam satu bagian ya. Yang pertama itu dari tabel siswa ke tabel pinjam, itu ada di NIS. Ini dia. Lalu pegawai ke pinjam juga ke NIP. Sekali lagi diinfokan ya untuk teman-teman semua bahwa untuk relasi dan lain sebagainya ini kita tidak akan bahas lagi apa fungsi dari primary key, apa fungsi dari foreign key. Jadi di situ nanti teman-teman boleh langsung lihat aja di video-video pembelajaran sebelumnya, kita sudah bahas apa itu relasi, apa itu field record dan lain sebagainya. Jadi sebelum sampai ke tahap ini agar teman-teman semua bisa melihat video pembelajaran sebelumnya yang membahas tentang bagian yang itu ya teman-teman ya. Satu lagi, tabel kembali, dan untuk KD pinjam kita linkkan, kita relasikan dengan ini, KD pinjam yang ada di tabel kembali. Jadi masing-masing itu sudah saling berelasi. Nah, kalau sudah, karena dia sudah saling berelasi, jadi kita bisa melakukan yang namanya query. Nah, query apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita mau supaya nanti, kan di sini kita mau melihat nih, contohnya di tabel pinjam, itu untuk buku agama siapa yang meminjam, lalu di sini kan ada datanya langsung ya. Lalu siswa, misalkan siswa ini, misalkan si Andre Taulani, itu meminjam apa? Dia meminjam dengan kode pinjam P001, kode bukunya AG001. Nah, di sini kan kita cukup sulit ya melihat ya teman-teman ya, apa sih sebenarnya KD001 ini buku apa? Lalu siapa kasih pinjam, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita bisa melakukan query di beberapa atau filter di beberapa tabel. Yang pertama kita mau membuat filter data buku yang dipinjam oleh siswa secara detail. Nah, berarti nanti kita menggunakan beberapa gabungan tabel, teman-teman. Caranya, kita bisa aktifkan yang namanya query, seperti ini. Lalu yang kita ambil itu nanti ada 3, tabel buku, lalu tabel pinjam, dan tabel siswa. Nah, apa saja yang mau kita pakai dari sini? Yang pertama, kita mau kode pinjamnya ya teman-teman ya, kita drag. Setelah itu kita mau dengan kode pinjam tersebut kita mau siapa yang meminjam, kelas berapa dia
Itu berarti ada di dalam tabel siswa. Berarti tabel siswa nama dan kelas. Setelah itu buku apa yang dipinjam, termasuk jenis bukunya. Yang terakhir, berapa yang dipinjam, berarti kita ambil jumlah. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini query-nya kan dihasilkan dari beberapa tabel ya. Nah, di sini kita bisa save. Kita buat aja di sini Q pinjam. Sehingga apa? Sehingga nanti pada saat kita buka Q pinjam ini, di sini langsung nampak semua bahwa yang pertama dengan kode PI003 itu yang meminjam adalah si Charlie Sanusi kelas 10 MIPA 2 yang dipinjam buku sejarah. Judul bukunya adalah ini, jumlah yang dipinjam 1. Langsung nampak ya teman-teman ya. Jadi di sini lebih gampang. Oke. Dengan menggunakan query. Query satu lagi kita tampilkan itu adalah query untuk pengembalian. Berarti kita pilih kembali query desainnya. Yang kita pilih itu pinjam, kembali, buku, dan siswa. Nah, ini misalkan kita butuh nih data ini. Lalu di sini kita masukkan ya KD kembali. Kita perlunya di KD kembali. Nah, ini dia. Kira-kira teman-teman. KD kembali. Lalu yang meminjam itu siapa? Kelas berapa? Lalu jenis buku, judul buku, lalu berapa yang dikembalikan. Oke, di sini ada gabungan dari beberapa tabel juga. Kita buat di sini namanya Q kembali. Nah, sehingga nanti pada saat kita double klik query kembali, di sini langsung muncul bahwa si Andre Taulani kelas 10 MIPA 1 sejarah sedang mengembalikan buku sejumlah 1 buah, ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembuatan formnya. Kita akan lanjut ke pembuatan form dan juga kita akan lanjut ke pembuatan reportnya. Langsung saja untuk pertama formnya. Oke. Form tabel buku. Di sini kita menggunakan cara yang lebih sederhana saja, langsung menggunakan form ya teman-teman ya. Jadi di sini kita tinggal klik tabel buku, lalu pilih form. Maka langsung masuk nih nanti formnya seperti ini. Oke. Nah, kita akan mulai saja. Ini boleh kita klik kanan, pilih desain, langsung muncul seperti ini. Setelah muncul desain seperti ini, kita akan langsung lanjut untuk bagian yang berikutnya. Nah, bagian yang berikutnya kita mau edit ya, yang pastinya beberapa bagian tampilannya. Kita edit supaya jangan terlalu panjang seperti ini. Di sini kalau teman-teman mau supaya pengeditannya satu persatu itu bisa aja ya sebenarnya ya. Caranya seperti apa itu nanti bisa masuk ke bagian arrange, lalu di situ bisa diklik ini remove layoutnya ya. Tapi di sini
pada saat teman-teman pilih, ini harus diblok dulu seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa pilih satu persatu. Kita kasih warna, kita bolkan dulu, warnanya hitam kita buat, backgroundnya kita kasih. Sedangkan untuk bagian recordnya kita kasih juga warna yang berbeda ya teman-teman. Setelah itu, sini kita tinggal ganti form tabel buku. Lalu di sini kita bisa tambahkan ada label ya. Lalu di sini kita bisa atur lagi untuk beberapa bagian. Oke. Nah, kalau sudah, ini boleh kita save. Klik kanan, kita pilih
save, lalu kita buat namanya frm buku, form buku. Oke, bagian pertama sudah selesai. Oh maaf, di sini ada lagi yang belum ya teman-temannya. Kita lupa untuk memasukkan tombolnya. Maka di sini kita bisa tambahkan tombol yang pertama. Kita buat itu untuk tombol next. Di sini kita boleh ketikkan berikutnya. Lalu kembali. Lalu awal, setelah itu akhir, lalu yang berikutnya. Di sini kita bisa mau rencana untuk membuat interaksi ya. Jadi kita bisa buat di sini untuk recordnya add new record. Oke, di sini kita buat add new record. Kita buat di sini namanya tambah. Jadi kita nanti bisa menambah record langsung dengan form ini. Jadi tadi kan kita menambah record dengan cara mendouble klik tabel ya. Sekarang kita nggak perlu pakai tabel, cukup dengan form. Jadi nanti bisa, itu fungsinya. Lalu kita lanjut kembali, save. Buat namanya simpan. Nanti kita rapikan. Biar kita tambah lagi, itu ada tombol hapus. Lalu satu tombol lagi yang kita perlukan untuk keluar. Oke, nah sekarang kita mulai susun ya teman-temannya, biar sedikit lebih rapi. Nah, sehingga nanti pada saat dia kita jalankan, ini boleh kita close dulu.
saat kita jalankan ini ada tombol berikutnya. Kita bisa melihat data atau kita bisa kembali. Nah, untuk yang baru itu kita nanti bisa tambahkan jenis yang kita inginkan. Misalkan oke. Nah, misalkan bahasa Indonesia kita buat di sini, kita mau tambahkan. Jadi kita klik dulu tambah, jadi dia kosong langsung. Di sini kita bisa tambahkan BA 001 bahasa Indonesia ya. Kita pilih ini jenis bahasa Indonesia, judul bukunya Mengarang Bebas. Pengarangnya Jontor. Penerbit Ganes. Tahun terbit 2020, stok yang ada sekarang itu 50. Kalau sudah ini kita klik simpan. Nah, kita akan coba cek apakah sudah ada nanti datanya di dalam tabel yang tadi kita ketikkan dalam tabel buku. Ini dia BA. Masuk ya teman-teman ya. Itu fungsi tombol-tombol yang tadi kita gunakan. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Kalau ini sudah selesai, kita lanjutkan tabel yang form yang kedua itu form kembali. Kita klik, lalu kita pilih create, lalu pilih query, form ini muncul. Klik kanan design. Kecilkan, kasih warna. Dia form kembali ya. Kita akan lanjutkan sampai semua formnya selesai ya teman-teman. Nah, ini untuk keseluruhan form sudah selesai kita rancang, mulai dari form buku, lalu form kembali, form pegawai, form pinjam, dan form siswa. Kita sudah selesai semua, kita sudah buat semua untuk bagian formnya. Maka yang berikutnya kita boleh tinggal masuk ke bagian laporan ya atau report. Nah, untuk laporan masih sama sebenarnya pembuatannya seperti sebelumnya juga. Jadi di sini untuk tabel buku kita tinggal klik. Kita pakai cara yang cepat saja. Di sini kita pakai report. Klik tabel buku lalu pilih report. Nah, maka dia akan masuk seperti ini. Setelah masuk, kita tinggal mengganti nama laporannya saja ya.
laporan data buku. Kita boleh save, bikin aja RPT buku. Nah, untuk laporan ini sendiri kita tambahkan deh satu lagi nih ya caranya. Jadi tadi caranya adalah klik di sini nama tabelnya, lalu pilih langsung report. Oke, setelah pilih dia langsung muncul nih seperti ini. Kalau sudah muncul, kita tinggal mengganti beberapa bagian saja. Di sini laporan pengembalian, lalu klik kanan save. RPT kembali. Pegawai sama, klik report, lalu laporan data pegawai. Klik kanan save RPT underscore pegawai. Yang berikutnya kembali pinjam, report laporan peminjaman buku perpustakaan. Kalau seandainya terlalu panjang, pendekkan atau teksnya dikecilin, bisa aja ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman sih sebenarnya. Save RPT report pinjam. Yang berikutnya tabel siswa. Maka di sini kita tinggal klik create report. Laporan data siswa. Setelah itu klik kanan save RPT siswa. Lalu yang berikutnya kembali untuk query kembali juga kita buat dalam bentuk report ya, laporan. Di sini kita bisa buat laporan query kembali atau pengembalian. Oke. Klik kanan save RPT Q kembali, report atau laporan query kembali. Yang terakhir pinjam juga seperti itu. Jadi kita tinggal ketikkan laporan query peminjaman buku. Kalau sudah, klik kanan save RPT Q pinjam. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman ya untuk merancang bagian-bagian query dan lain sebagainya ya untuk data kita. Jadi sudah kita lengkapi sebenarnya untuk bagian setiap form dan lain sebagainya. Oke, kita boleh close all. Nah, setelah itu apa yang mau kita lakukan nanti dari data ini? Sekarang di sini teman-teman kita mau supaya kita punya sebuah halaman aplikasi utama. Oke, jadi kita nggak pilih-pilih seperti ini lagi. Kita nanti berencana akan membuat sebuah halaman utama, di mana nanti halaman utamanya ini berfungsi sebagai hyperlink untuk mengklik setiap form yang ada. Nah, caranya bagaimana? Cara kita melakukannya? Maka di sini kita aktifkan dulu teman-teman ada yang namanya switchboard. Jadi switchboard itu seperti apa? Itu nanti bisa dilihat di video pembelajaran sebelumnya. Kita juga sudah bahas ya. Langkah awal untuk melakukan switchboardnya, di sini teman-teman boleh pilih file, lalu pilih option.
maka akan tampil seperti ini. Apa yang mau kita lakukan pertama? Yang pertama, teman-teman wajib pastikan bahwa memang dari Microsoft Access untuk switchboard itu sendiri tidak pernah ditampilkan secara langsung atau secara default. Maka kita harus tampilkan dulu. Dari mana itu bisa kita pilih pada bagian Customize Ribbon. Setelah itu, kita mau masukkan di mana? Misalkan kita lanjut deh yang berikutnya ya. Di sini kita cari di sini nanti ada untuk switchboard ya. Komen. Ini dia switchboard manager. Nah, ini kita harus aktifkan dulu. Ini kita pilih dulu. Setelah kita pilih add. Nah, di sini kita tambahkan katanya untuk new group. Ini dia. Lalu setelah kita pilih new group, kita ganti aja namanya. Sini switchboard. Setelah itu, kita pilih nih switchboard manajernya. Kita pilih add. Nah, ini udah masuk ya teman-teman ya. Kalau sudah boleh di-okekan, sehingga di sini nanti akan ada muncul yang baru namanya switchboard manager. Jadi kalau ini teman-teman tidak aktifkan dulu, ini nggak akan ada. Itu yang perlu diingat pada saat kita mau membuat yang namanya switchboard. Nah, yang berikutnya setelah ini kita pilih untuk membuat sebuah halaman utamanya ya. Kita pilih switchboard manager. Lalu di sini kita pilih yes. Nah, setelah kita pilih yes, maka di sini katanya main switchboard default. Jadi nanti secara otomatis sih harusnya ini menjadi tabel utama, form utama kita. Maka kita bisa pilih edit ya. Setelah kita pilih edit, di sini sebenarnya main switchboardnya bisa kita ganti sih sebenarnya. Tapi di sini kita pilih dulu new text-nya. Kita pilih form buku, lalu kita ambil form open form in add mode, lalu kita cari ini ada form buku. Oke kan, sehingga nanti pada saat kita close ini, maka di sini ada switchboard teman-teman. Nah, ini dia. Ini ada form buku ya. Jadi pada saat kita klik nanti ini form bukunya muncul. Oke, kita klik keluar, dia keluar. Nah, kita akan lanjut untuk bagiannya. Ini masih satu, jadi kita boleh tambahin lagi. Untuk bagian switchboard-nya ya. Kita bisa tambahin lagi. Form buku sudah. Kita pilih new kembali. Lalu form siswa. Kita pilih di sini open form in add mode dan kita pilihlah form siswa, FRM siswa. Oke kan. Kita lanjut kembali. Sekarang pegawai. Lalu add form and mode, kita pilih pegawai. Setelah itu kita pilih new kembali, form pinjam.
pilih open form. Jadi di sini kita untuk menampilkan form tetap itu ya, FRM pinjam, oke kan. Lalu yang berikutnya form kembali, kita pilih form add in mode, kita pilih form kembali, FRM kembali. Nah setelah itu kita tambahkan juga untuk bagian, jadi di sini waktu di close teman-teman, di sini hasilnya nanti dia sudah tambah seperti ini. Nah jadi kita tambahkan lagi ya untuk laporan. Laporan data siswa. Nah, laporan kita pilih adalah open report. Ya, teman-teman, kita pilih pada open report. Di sini kita pilih RPT siswa, oke kan. Lalu kita newkan kembali laporan data buku. Maka kita pilih open report, di mana report yang mau dibuka itu adalah report buku. Oke kan? Newkan lagi laporan data pegawai, open report kembali, lalu pilihlah RPT pegawai. New. Oh oke, dia udah cukup untuk bagiannya, jadi ini boleh di close. Tadi sebenarnya sih kita bisa membuat dua form sebenarnya ya, kita bisa membuat dua switchboard. Nah jadi kita pisah aja deh, kayaknya lebih enak kita pisah. Ini boleh kita delete ya untuk laporan data. SW form. Lalu kita pilih new kembali, kita pilih SWT report. SWT report. Nah, di dalam SWT report inilah kita masukkan nanti laporan-laporannya. Laporan data siswa, open report, RPT siswa, laporan data buku, report buku, laporan data pegawai, report, laporan data pinjam, laporan data pengembalian, tambah lagi kalau masih cukup, laporan query pinjam, laporan query kembali. Oke, nah setelah ini selesai, di close, kita tambahkan satu lagi.
Nah, yang satu lagi ini namanya adalah main report. Apa isi dari main report? Jadi di sini kita buat untuk make default-nya ya. Ini make default. Diklik ini. Nah, ini kita pilih new, edit. Nah, di sini kita pilih new. Kita buka di sini halaman form. Kita pilih open atau go to switchboard, ini udah pas. Kita pilih yang ini SWF form. Lalu new kembali halaman laporan. Kita pilih nih SWF form. Nah, kalau sudah ini boleh kita close, ini boleh kita close ya teman-teman ya. Lalu ini boleh kita close semua sehingga nanti pada saat kita jalankan di sini switchboard-nya. Nah, yang tampil seperti ini. Kita klik halaman form, dia akan membuka halaman form. Lalu kita buka form buku, dia akan kembali ke form buku. Keluar. Di sini kita harusnya kurang satu lagi ya, harusnya ke form utama. Tadi lupa. Nggak masalah, kita bisa tambahkan sih sebenarnya. Jadi switchboard kembali, SWF form, edit, kita new kan untuk kembali halaman utama. Main report. Close. Begitu juga dengan report. New halaman utama. Main report. Oke. Kita ulangi. Nah, di sini pada saat kita jalankan ini kan tampil seperti ini ya. Kita klik form. Kita klik form kembali, dia muncul. Kita klik keluar, bisa. Lalu kita ke halaman utama, klik tampil, buka laporannya. Nah, di sini kalau sudah ini kita close nih ya. Ini kita close. Nah, sekarang untuk bagian yang berikutnya kita inginkan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti pada saat dia kita double klik seperti ini, lalu dia langsung muncul ke halaman utamanya. Dia langsung muncul switchboard-nya. Bagaimana cara untuk memunculkannya seperti itu? Maka kita bisa pilih dari file, lalu kita masuk ke option ya teman-teman ya. Setelah kita masuk ke option, kita pilih nih, current database. Setelah itu, display form-nya, kita pilih switchboard. Lalu di-OK-kan, OK-kan, close. Sehingga pada saat dijalankan, tuh, dia langsung tampil ke halaman utama. Nah, di sini kita akan cek halaman form. Kita klik, lalu setelah itu klik form siswa. Setelah muncul siswa, kita bisa klik bagian yang kita inginkan dan lain sebagainya. Yang pastinya ya, di sini kita kalau mau tambahkan juga bisa. Kita bisa pilih bagian tambah. Kalau misalnya kita mau menambah. Kira-kira seperti itu untuk bagian penambahan dan lain sebagainya. Keluar untuk form buku juga seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk bagian pertama pengerjaan dari switch kita. Jadi semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.